Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau Kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman susun, ya, pertanyaan-pertanyaan kritis yang sudah teman-teman susun minggu lalu. Kita akan bahas satu persatu. Namun pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya sortir ya, sehingga tidak semua saya bahas, tapi ada beberapa, dan itu saya ambil satu pertanyaan dari masing-masing kelompok. Karena kalau semua nanti kita bahas, ya durasi videonya bisa berjam-jam. Ya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Saya akan share screen. Nah, pertanyaan ini akan kita bahas secara singkat ya, karena nanti mempertimbangkan durasi waktu juga. Baik, untuk yang bagian pertama, teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya. Video sebelumnya di bagian pertama itu ada, silakan dilihat di channel saya. Ini masih video sederhana saja, sehingga tidak mungkin kurang menarik dari sisi presentasi atau tampilan ya. Baik, kita ke pertanyaan pertama ini. Ada apa ini? Dari kelompok Belona ya. Mengapa bangsa Indonesia lemah dalam penanganan masalah hukum, sehingga terjadi penyelewengan kekuasaan? Nah, ya ini memang betul ya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari atau kita saksikan di media-media massa, berita-berita yang seliweran ke sana kemari mengenai penegakan hukum, itu kita kadang miris ya. Mengapa sih undang-undang itu sudah banyak ya? Udah berjubel ya, undang-undang itu juga sering diupdate. Tapi kenapa penegakan hukum kita masih agak lemah gitu ya? Seolah-olah kasus-kasus yang besar itu tidak terselesaikan atau terselesaikan tapi jalannya berliku-liku atau rumit sekali gitu. Rumit sekali, tetapi kalau kasusnya itu menyangkut apa namanya misalnya rakyat kecil itu tajam sekali gitu hukumnya. Ada anekdot mengatakan hukum kita itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi ketika yang disasar adalah orang-orang elit, ya, yang konglomerat misalnya atau yang punya kekuasaan politik, itu hukum menjadi tumpul. Gitu. Hukum sebagai pisau untuk keadilan itu menjadi tumpul. Tapi begitu menyasar ke rakyat kecil itu tajam sekali. Nah itu anekdot atau sentingan atau apa namanya sindiran ya sindiran. Nah mengapa kok bisa lemah ya penanganan hukum kita? Ini karena satu, yang pertama adalah integritas dari penegak hukum, integritas dari lembaga penegak hukum sendiri, atau juga yang termasuk di dalam sini personilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran kita sebagai rakyat untuk sadar hukum itu juga masih rendah. Ya, contoh sehari-hari aja, kalau kita berkendara itu kan kadang sering melanggar rambu lalu lintas, ya kan? Marka jalan mestinya nggak boleh mendahului, tapi kita mendahului atau apalagi misalnya masih lampu merah kita udah nyelonong aja. Ya meskipun lampu merahnya tinggal bentar, tapi kita nyelonong aja itu kan melanggar hukum. Nah, kesadaran-kesadaran seperti itu sebenarnya yang mendukung lemahnya penanganan masalah hukum karena kita sendiri kurang memiliki kesadaran atas hukum ya. Nah, di samping integritas dari lembaga penegak hukum sendiri. Nah, lembaga penegak hukum tidak boleh menerima suap. Hakim itu tidak boleh menerima suap. Jaksa tidak boleh menerima suap. Polisi tidak boleh tebang pilih ketika menangkap pelaku, misalnya. Atau justru memperkarakan seseorang yang bukan pelaku. Nah, gitu kan? Kadang kita kan menemui kasus-kasus seperti itu. Nah, ini integritas. Yang ketiga, itu ada pengawasan. Pengawasan terhadap siapa? Ya lembaga penegak hukum ini. Ya fungsi dari MA, MK, KY ini harus kuat. Lembaga-lembaga penegak hukum ini harus kuat dalam hal pengawasan. Pengawasan terhadap personilnya, pengawasan terhadap sistem penegakan hukumnya. Ketika pengawasan ini lemah, ya maka penegakan hukum akan tadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah ini sering terjadi. Kemudian selanjutnya dari kelompok bahagia. Wah, ini anggotanya bahagia semua ya. Ya, semoga. Mengapa pemerintah selalu membungkam kritik dan saran yang disampaikan oleh masyarakat? Waduh, ini tajam sekali. Ya,
mungkin bukan langsung membungkam ya, tetapi fakta atau kejadian yang ada, fenomena yang kita saksikan itu seolah-olah kritik rakyat itu tidak didengar, ya. Tidak didengar. Kenapa kok tidak didengar? Ya, ada banyak faktor ya. Mungkin didengar, tetapi ketika mau dieksekusi menemui berbagai kendala. Misalnya ada demo May Day, tanggal 1 Mei untuk buruh itu, kenaikan gaji misalnya. Kenaikan gaji itu tidak bisa serta-merta dikabulkan oleh pemerintah. Ya. Tidak bisa serta-merta pemerintah itu menerbitkan regulasi yang mengatur bahwa gaji para buruh itu naik. UMR naik itu tidak serta-merta bisa dinaikkan, tetapi melalui berbagai kajian, melalui berbagai diskusi dan musyawarah dengan berbagai pihak, terutama bagian pihak industri, ya kan. Ya, kalau pabrik-pabrik itu nggak mau, terus bagaimana kan begitu. Ya, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Nah, tetapi meskipun demikian, ya, aspirasi masyarakat itu merupakan modal penting bagi jalannya demokrasi. Ya. Karena definisi demokrasi yang kita pelajari minggu lalu itu kan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi suara rakyat itu sebenarnya kunci bagi demokrasi. Nah, maka ketika akan merevisi sebuah undang-undang misalnya, atau regulasi-regulasi tertentu, pemerintah itu harus mendengarkan dulu aspirasi rakyat. Ya, studi lapangan dulu, bagaimana misalnya penerapan kebijakan ini. Ternyata di tingkat bawah, di masyarakat itu tidak kurang mengena. Nah, maka tanggapan masyarakat bagaimana, harapan mereka seperti apa, lah itu yang kemudian diakomodir, dibahas untuk menjadi bahan revisi undang-undang atau penerbitan undang-undang baru pengganti undang-undang sebelumnya. Harusnya seperti itu ya, karena mekanisme di dalam demokrasi itu menghendaki kebebasan berpendapat dan suara rakyat itu menjadi modal bagi jalannya demokrasi. Selanjutnya, mengapa sekarang terkadang keputusan pemerintah malah menyengsarakan rakyat? Wah, apa bisa begitu ya? Dan bagaimana cara menghadapi ini? Contohnya seperti koruptor. Ini dari kelompok Komodo. Ya, untuk misalnya contoh yang koruptor ini memang ini ya, kadang kita itu gemes sendiri ya. Kita dibuat gemes sendiri. Kenapa sih kalau koruptor itu licin sekali kayak belut yang susah ditangkap gitu ya. Mesti sidangnya itu rumit dan sebagainya. Ya ini karena koruptor itu kan bukan orang yang bodoh. Koruptor itu punya jaringan yang luas, dia juga punya kekuasaan, punya uang, punya modal, sehingga model-modelnya dia, powernya mereka itu bisa digunakan untuk ya bermain. Ya. Kemudian kenapa menyengsarakan rakyat? Nah ini kadang kebijakan itu kan tidak tepat sasaran. Kenapa kok bisa tidak tepat sasaran? Karena kebijakan disusun hanya top down. Dari pendekatannya top down, tidak bottom up. Top down itu berarti hanya melihat dari kacamata pemerintah saja atau dari elit saja. Tapi kacamata dari bottom, dari rakyat ya, dari level grassroots itu tidak didengarkan. Sehingga regulasi atau kebijakan yang diterapkan itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, ya kan? Kadang kan ada banyak ya kebijakan-kebijakan seperti itu yang justru kok menyengsarakan gitu ya, justru menyengsarakan rakyat. Padahal kebijakan itu dibuat kan harusnya untuk kepentingan rakyat. Ini karena salah pendekatan itu tadi. Atau seperti tadi yang sudah kita bahas, aspirasi rakyat tidak begitu didengarkan dulu. Ya. Tidak ada kajian lapangan atau perumusan kebijakan ini berdasarkan transaksi politik. Nah ini bisa juga. Jadi antar misalnya parpol yang ada di Dewan Legislatif itu punya kepentingan ini. Nah, itu kemudian mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan atau yang akan dirumuskan. Selanjutnya dari kelompok Werkudara. Tak hanya masyarakat saja yang harus belajar sadar, pemerintah juga harus sama-sama sadar. Ya,
nggak boleh ngelamun ya, harus sadar. Bagaimana cara menumbuhkan demokrasi dengan baik? Kemudian bagaimana cara mahasiswa menyikapi permasalahan ini? Nah, betul ya. Kesadaran berdemokrasi itu harus dimiliki semua pihak, baik itu pemerintah ataupun rakyat. Semuanya harus sadar bahwa jika menghendaki negara ini menjadi baik, maka ya semua institusi, semua orang itu harus baik dulu. Kalau menghendaki negara ini berdemokrasi dengan baik, ya kita harus demokratis dulu. Kita sebagai pribadi harus demokratis dulu. Pemerintah juga begitu. Instansi-instansi pemerintah harus demokratis dulu. Kalau tidak dimulai dari skop yang paling kecil, akan sulit mengubah menaikkan kualitas demokrasi kita. Mengapa demokrasi turun di video yang teman-teman saksikan minggu lalu itu? Ya karena salah satunya kesadaran kita dalam berdemokrasi rendah. Ini ditopang kemudian dengan sistem kebijakan dan sebagainya yang kurang bagus ya, sehingga negara kita meskipun demokrasi dan demokrasinya Pancasila, tetapi pada kenyataannya sekarang kita saksikan ya masih begitu-begitu saja. Di level elit pun demokrasi tidak begitu berjalan dengan baik ya. Bahkan di parpol, ya, coba teman-teman amati aja kegaduhan-kegaduhan yang ada di parpol itu akan kita saksikan ada perebutan kursi kekuasaan di internal parpol. Padahal parpol itu kan mestinya teladan bagi demokrasi, karena mereka yang menjadi ujung tombak pelaksanaan demokrasi, ya kan? Ya, harusnya kan memberi contoh bahwa ini loh demokrasi yang baik itu seperti ini di internal parpolnya. Terus bagaimana mahasiswa menyikapi permasalahan ini? Ya, yang pertama teman-teman bersikap demokratis ya, ketika bermusyawarah yang menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat sendiri. Dalam berorganisasi ya berorganisasi dengan baik, tidak memicu perpecahan ya, tidak memantik permusuhan dengan organisasi yang lain. Nah, ini seringkali kadang ormawa itu antar ormawa tidak akur. Ini gimana? Dalam satu kampus saja sudah tidak akur ya. Kemudian yang ketiga, kita bertoleransi ya. Toleransi terhadap perbedaan. Kemudian bersungguh-sungguh dalam belajar. Ini juga menjadi poin penting untuk mendukung demokrasi yang baik. Nah, sebenarnya belajar kewarganegaraan Pancasila ini tujuannya ke sana. Teman-teman itu nanti memahami sebagai warga negara demokrasi gitu ya. Next, ini dari kelompok bersama. Wah, ini bagus, nama kelompoknya bersama terus. Mengapa sistem politik dan pemerintahan di Indonesia dinyatakan demokratis, sedangkan jika kita melihat masih banyak aspirasi rakyat yang masih tidak terwujudkan. Nah, ini kembali ke yang tadi ya. Meskipun kita itu menerapkan sistem demokrasi, tetapi secara ideal memang belum terlaksana ya. Di dalam hidup itu kan ada idealitas, ya, ada realitas, ada harapan, ada kenyataan. Seringnya kenyataan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, idealnya demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tapi pada kenyataannya kan tidak. Tidak dari rakyat, tidak oleh rakyat, dan tidak untuk rakyat. Ya kan gitu. Seringnya kita melihatnya seperti itu ya. Sehingga yang menguasai aset-aset penting, yang menguasai pos-pos strategis di dalam sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan itu ya elit-elit tertentu saja, sementara rakyat tidak. Next, nah ini tidak ada nama kelompoknya, jadi saya kasih tanda tanya saja. Ya. Bagaimana demokrasi lambat laun seakan mati? Wah, masa mati sih, kasihan ya. Apakah hal ini buntut dari demokrasi yang fair namun sistemnya buruk sehingga melahirkan pemimpin yang cacat? Nah, ya gini teman-teman ya. Kalau indeks demokrasi kita itu terus menurun, ya lambat laun kita tidak menjadi negara yang demokratis. Nah, salah satu penyebabnya adalah dampaknya ya. Nanti dampaknya kita tidak memiliki pemimpin yang cakap. Karena apa? Sistem demokrasinya sudah cacat. Dalam pemilihan legislatif, dalam pemilu presiden misalnya, itu nanti tidak akan fair. Ada kecurangan-kecurangan, ya money politik, money laundry, terus kemudian black campaign.
hate speech, dan seterusnya itu. Nah, itu adalah noda-noda demokrasi ya sebenarnya. Nah, ketika hal itu terus terjadi dan tidak ada upaya untuk mencegah dan kita juga tidak timbul kesadaran, ya, timbul kesadaran untuk mencegahnya, maka ya demokrasi itu akan ambruk. Seperti bangunan, dia akan pilarnya itu sudah rapuh dan dia akan ambruk. Sehingga apa? Ya pemimpin yang lahir nanti cacat, ya cacat secara kompetensi ya, sehingga tidak bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Nah, ini imbasnya apa? Ya ke kita sendiri, ke rakyat sendiri. Nah, maka ketika ada pemilu, apa namanya, money politik itu tolong hindari saja. Ya. Dapat berapa rupiah sih ya, tapi korbannya berapa tahun teman-teman nanti akan menderita memiliki pemimpin yang tidak cakap. Ya, uangnya itu halal apa enggak, itu kan juga harus kita pikirkan di dalam apa namanya berpolitik. Ya, kita itu kan warga berpolitik, warga politik, negara yang politik. Sehingga dalam berpolitik harus sehat. Jadi mulai dari mana? Ya sekali lagi dari skup yang paling kecil dulu. Selanjutnya dari kelompok, ini nggak ada namanya juga ya, kelompok tagar deh kalau gitu. Bagaimana jika periode presiden diperpanjang menjadi 3 periode? Apakah bisa memperbaiki demokrasi di Indonesia? Ya, di dalam konstitusi kita, masa jabatan presiden itu hanya 2 periode. Ya, hanya 2 periode. Nah, kemarin sempat ramai ada ide mau amandemen UUD sehingga periode presiden bisa diperpanjang menjadi 3 periode. Nah, apakah itu solusi untuk memperbaiki Indonesia? Ya, belum tentu. Dan itu malah justru inkonstitusional. Ya. Nah, kita tidak urgent ya, tidak urgent karena apa? Dalam 10 tahun itu saya rasa sudah cukup bagi sebuah rezim untuk mencapai targetnya ya, target kemajuannya, ya kan? Dalam 10 tahun. 5 tahun pertama memang masih agak ini ya. Tapi ketika dia terpilih lagi di 5 tahun berikutnya, itu kan bisa mewujudkan apa target besar yang dia canangkan ketika di masa jabatan yang pertama. Jadi meskipun di 3 periode, jika ya rezim yang berkuasa itu tidak kompeten, tidak serius di dalam mengelola apa namanya negara, ya indeks demokrasi tetap aja turun. Itu bukan jaminan itu. Masa periode 3 tahun, 3 periode itu bukan jaminan nanti demokrasi kita akan baik. Justru malah mengarah ke otoriter, sangat mungkin. Ya, kenapa? Ya karena nanti apa namanya, yang memerintah kan ya orang-orang itu saja. Padahal di dalam demokrasi semua warga negara itu punya hak yang sama untuk menempati kedudukan, menempati jabatan. Tetapi ketika dimonopoli oleh sebagian orang, itu akan mengarah ke otoriter. Selanjutnya, nah, dari kelompok ciwi-ciwi. Kelompok ciwi-ciwi ini menanyakan, dengan menurunnya demokrasi pada saat ini, apakah demokrasi itu akan hilang? Atau bahkan terdapat adanya demokrasi yang tidak berlandaskan undang-undang atau Pancasila? Ya, ya akan hilang, ya tinggal namanya saja. Misalnya negara kita tetap republik, tetap menggunakan demokrasi, tetapi sebatas formalitas saja. Karena ruh demokrasi sudah tidak dilaksanakan. Nah, apalagi berlandaskan undang-undang dan Pancasila ya sama sekali tidak, sudah tidak ruhnya demokrasi aja sudah hilang, sudah tidak kita lakukan ya. Banyak terjadi apa namanya korupsi, banyak terjadi money politik ya, banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, banyak terjadi apa namanya penggelapan dana dan seterusnya, itu ya indikasi bahwa demokrasi itu sudah runtuh. Kemudian kebebasan-kebebasan rakyat itu dibungkam, ya, oligarki yang bermain dan seterusnya, itu indikasi bahwa demokrasi tinggal nama. Secara sistem dia sudah end, sudah mati secara sistemnya. Oke, itu dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul.
dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritisnya. Kita jumpa lagi di bagian ketiga ya. Masih ada satu bagian lagi pertanyaan-pertanyaan kritis dari kelas yang lain ya. Kalau ini tadi kelas B. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.